Ya, sempat menjadi polemik, penelitian vaksin Nusantara kini masuki babak baru. Penelitian sel dendritik untuk vaksin Nusantara tengah lakukan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Penelitian ini disebut sebagai penelitian berbasis pelayanan menggunakan sel dendritik untuk meningkatkan imunitas terhadap virus corona. Program vaksin Nusantara bukanlah program dari TNI. Namun demikian, sesuai dengan sikap pemerintah terkait berbagai bentuk inovasi dalam negeri seperti vaksin dan obat-obatan untuk penanggulangan COVID-19, maka TNI akan selalu mendukungnya dengan catatan telah memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pernyataan tersebut disampaikan secara tegas oleh Kepala Pusat Penerangan TNI Maijen TNI Ahmad Riyad pada Senin 19 April 2021. TNI menegaskan bahwa pihaknya hanya membantu memfasilitasi penelitian sebagai bentuk sumbangsih kepada negara. Berdasarkan nota kesepahaman yang ditandatangani 3 pihak pada hari yang sama, TNI, Kementerian Kesehatan, dan Badan POM sepakat menyebut penelitian tersebut merupakan penelitian berbasis pelayanan menggunakan sel dendritik untuk meningkatkan imunitas terhadap virus corona. Di RSPAD, kegiatan yang dilakukan adalah para relawan yang akan mengikuti penelitian berbasis pelayanan dengan masalah dendritik sel. TNI juga menjelaskan penelitian vaksin yang dimaksud bukan dipindahkan dari RSUP Dr. Karyadi Semarang ke RSPAD Gatot Subroto. Bukan dipindah ini, ya. Ya, siap. Ini hanya penelitian untuk vaksin dendritik, terutama untuk dalam penanganan COVID dalam hal ini, jadi vaksin dendritik untuk COVID. Melalui nota kesepahaman 3 pihak telah disepakati selain berpedoman pada kaidah penelitian, penelitian sel dendritik yang dilakukan di RSPAD Gatot Subroto juga bersifat autologus yang hanya digunakan untuk pasien sendiri sehingga tidak dapat dikomersialkan dan tidak memerlukan persetujuan izin edar. Yang pertama adalah intinya mana penelitian yang harus izin dari BPOM, mana yang penelitian yang tidak harus izin dari BPOM. Tunjukkan kepada kami akan berusaha ngikutin itu. Kita tidak ini, jangan di daerah abu-abu, terus kemudian bisa iya, bisa tidak, kemudian dijadikan polemik, nggak akan selesai. Peneliti utama vaksin Nusantara RSPAD Gatot Subroto Kolonel CKM Dr. Joni menerangkan persiapan penelitian sel dendritik dilakukan sejak 12 April 2021. Kemudian pengambilan sampel darah dari subjek penelitian dimulai pada 14 April. Hingga 18 April tercatat ada 90 relawan yang mendaftar menjadi subjek penelitian, namun hanya 66 orang yang memenuhi syarat. Tim peneliti RSPAD Gatot Subroto memastikan relawan yang telah menerima vaksin COVID-19 tidak diperkenankan menjadi subjek penelitian. Sementara proses penelitian dari pengambilan sampel darah hingga penyuntikan memerlukan waktu sekitar 8 hari. Sekarang darah kita dikeluarkan 40 ml, terus kemudian kita proses, kita buat sel darah putihnya, kita inkubasikan untuk menjadi sel dendritik selama 5 hari. Kemudian kita kenalkan dengan antigen rekombinan yang menyerupai protein S yang ada di virus COVID-19. Nah, itu selama 2 hari dikenalnya itu dengan antigen itu. Berarti kan 7 hari, Mas. Nah, setelah itu kita akan bersihkan dari antigen, bersihkan dari zat-zat yang untuk membiakan, sehingga sisanya tinggal 1 cc, Mas. Kemudian disuntikan pada hari ke-8 di sini suntiknya. Setelahnya akan dilakukan pemantauan subjek penelitian sekitar 60 hari untuk mencari efikasi di tahap penelitian selanjutnya. Penelitian berbasis pelayanan dengan menggunakan sel dendritik ini masih menggunakan antigen rekombinan yang didatangkan dari Amerika Serikat. Jadi yang dibawa dari luar itu adalah antigennya, Mas. Dan saya harus memberitahu juga kenapa tempatnya itu di RSPAD dan di Cellcure. Karena Cellcure itu sama membuat sel dendritik, Mas. Yang punya teknologi ini, antigennya,
itu dari Alvita Amerika. Nah, Alvita itu membuat suatu perusahaan dengan lokal Indonesia namanya Alvita Biomedica Indonesia. Ini perusahaan Indonesia, gabungan antara Alvita dengan perusahaan lokal Indonesia. Kalau ini berhasil, mungkin dibuatnya di Indonesia antigennya, gitu loh. Dukungan penelitian sel dendritik di RSPAD Gatot Subroto terus mengalir. Banyak tokoh publik dan kalangan politikus yang bersedia menjadi relawan subjek penelitian. Tunggu aja setelah vaksin Nusantara selesai. Tahap menyelesaikan tahapannya, etapenya selesai dan langsung jadi vaksin, nanti tunggu dan langsung antri aja nanti. Tunggu dengan kesabaran yang revolusioner, tunggu pekerjaan para peneliti ini selesai. Pada awal penelitian, tim peneliti vaksin Nusantara RSPAD Gatot Subroto menargetkan 180 subjek penelitian untuk diteliti. Bila penelitian ini berhasil baik, tidak menutup kemungkinan vaksin Nusantara akan dilanjutkan ke tahap uji klinis fase berikutnya. Victor Pangaribuan, Aryo Asmoro, Jakarta.